sepeda ontel tua dari Lombok ke kota Kembang Bandung, seluruh Indonesia itu dekat. Gaya hidup tuh, kalau gaya hidup sehat nggak masalah sebetulnya. Artinya gaya hidup sehat itu ya benar, itu mensana incorpore sano, dalam tubuh yang sehat itu terhadap jiwa yang sehat. Ya. Jadi ya, saya kasih yang cerita tentang Indonesia ini. Oke. Bagaimana pertama saya bertemu kawan saya, kemudian mendorong saya untuk bersepeda. Oke, mantap. Kita saksikan Mas Setot. Bisa sosok kawanku mengayuh sepeda ontel tua dari Lombok ke kota Kembang Bandung, seluruh Indonesia itu dekat. Waktu aku ada rezeki, ku kayu sepeda federal ini dari Lombok ke Pulau W, Sabang, Sumatera, seluruh Indonesia itu dekat. Dengan sepeda loak dan tas anak sekolah, kayu sepeda sampai ke ujung Sumatera, Lombok, Jawa, Sumatera yang ku tahu dari peta. Ini ku tahu dengan mancal sepeda, nyiur lambai melambai, indah lambah Ungaran, senyum ramah merah putih. Oh, oh. Seluruh Indonesia waktu ada rezeki, kayu sepeda federal ini dari Lombok ke Pulau W, Sabang, Sumatera, seluruh Indonesia itu dekat. Dengan sepeda loak dan tas anak sekolah, kayu sepeda sampai ke ujung Sumatera, Lombok, Jawa, Sumatera yang ku tahu dari peta. Ini ku tahu dengan mancal sepeda, nyiur lambai melambai, indah lambah Ungaran, senyum ramah merah putih. Oh, oh, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Mantap. Enggak flu. Keren, luar biasa. Walaupun flu, suara dan semangat itu tetap berkobar, Mas Wi.
Jadi ini lagu yang menginspirasi, lagu yang ketika melihat peta, jarak peta Indonesia gitu ya. Ternyata kalau ngelihat peta itu perasaan kita tuh jauh apa dekat? Ya saya tuh sering suka aneh ya. Kalau saya tuh kadang-kadang sering tuh, misalnya di suatu tempat ya, tiba-tiba saya merasa, loh, saya ini di tempat yang jauh gitu, misalnya di Palu atau di Sumatera, Iya. di mana tuh tiba-tiba, saya kok jauh sekali, Lombok, jauh sekali gitu. Tapi kalau lihat peta itu kan, nggak masuk akal gitu, misalnya dari Lombok di sini terus Sumatera atau Sulawesi atau Kalimantan di mana gitu kan. Dan saya tuh di sana berada pada wilayah yang jauh itu gitu. Tapi saya sadar bahwa saya tuh naik sepeda gitu. Nah itu kadang-kadang kok bisa gitu ya. Dan sepedanya milih federal. Ya karena kebetulan waktu itu sebelum zaman federal. Cuman setelah saya touring itu baru kabar itu meledak dari Jogja. Banyak sekali orang kemudian touring dengan sepeda itu, dengan sepeda federal. Cuman federal itu dikenalkan lagi itu di Jogja. Cuman saya waktu itu memang sudah pakai federal waktu pertama kali saya ke Sumatera. Ke Sumatera itu udah pakai federal ya. Di sini ada lagunya tentang Kukayu sepeda federal lady. Jadi sepeda federal itu ada dua tipe, jadi yang laki satu, cewek satu. Jadi waktu saya ke Sumatera itu pakai federal lady. Yang begini itu kan, bukan yang pelandang. Yang itu. ya. Nah sekarang banyak sekali orang kembali mencari sepeda federal itu. Dan di sini ada komunitas federal itu. Ada termasuk ya? Saya punya komunitas tuh ada Rainbow namanya. Rainbow Itu federal Lombok. Federal Lombok. Jadi Rainbow. para penyuka atau penggemar pengayuh sepeda federal kemudian ikut komunitas namanya Rainbow. Ini asik, selalu ada cara ini buat orang kreatif ya. Ini berbicara tadi sebelum kita duduk di sini banyak hal yang kira-kira ya menggelitik naluri kecil, naluri liar kita kadang Mas Entot kan. Jadi ini mungkin yang sesi ini saya ingin Mas Entot menghubungkan, saya ingin menarik benang merah nih antara cara Mas Entot menyampaikan ide melalui pentas seni, ide-ide atau kegundahan terkait dengan lingkungan atau sosial dan segala macamnya. Nah, menggunakan pentas. Ini dalam pengalamannya, ini kira-kira misi yang sering disampaikan itu kira-kira ada bekas, ada wujudnya nggak kira-kira? Saya itu sering mentas, cuman saya tidak terlalu dekat dengan media. Jadi, saya sering pentas misalnya, dan saya selalu bicara soal lingkungan. Cuman lingkungan dalam kacamata saya. Kalau di dalam kacamata wacana misalnya, wahana lingkungan atau lembaga-lembaga LSM itu, kan dia lebih pada dia wacana saja. Jadi bagaimana orang bicara dari sisi lingkungan gitu. Tapi kalau saya lingkungan itu dalam pengertian ya setiap manusia dia hidup di satu lingkungan. Jadi kita kan suka mengabaikan itu ya. Misalnya kita bicara soal lingkungan tambang, lingkungan tentang sawit. Betul. Nah, kalau kita ansih bicara tentang sawitnya ya ada sawitnya, tambang misalnya ya ada tambangnya. Tapi saya ingin kemudian tambang itu ada secara real itu ada, cuman dia tuh kaitannya pada nalar gitu. Cara berpikir kita gitu. Cara berpikir kita itulah yang membuat kemudian emas dihargai jadi mahal misalnya gitu kan. Atau sawit jadi minyak. Itu kan nalar kita gitu. Tapi di nalar orang itu ada unsur-unsur yang karakternya itu, mineralnya itu punya nilai tadi. Jadi pikiran manusia itu, di dalam pikiran manusia itu ada mineral, ada spirit. Nah, bentuknya di dalam realitas ini bisa seperti emas, seperti nikel, seperti timah. Itulah kalau kita berbicara nilai ekonomi jadinya. Kalau itu kan kemudian kaitannya sama sesuatu yang real ya, yang realitas gitu. Tapi kalau kita bicara tentang lingkungan, mestinya kembali kepada nalar kita tadi. Cara berpikirnya itu yang membuat kemudian spiritualitas kita itu seperti emas, seperti intan, seperti apa, kan lebih pada cara nalar kita, cara berpikir kita. Kalau barangnya memang ada. Ada ya? Cuman di dalam pikiran kan kita nggak ngelihat. Betul. Nah itu pikiran itulah yang kita, pikirannya berunas tuh, atau itu misalnya ya. Pikirannya, tapi jarang orang seperti emas itu kan jarang. Tapi pikirannya seperti intan. Jadi kenapa intan tuh menjadi mahal di mata orang? Itu kan karena
secara mineral dia punya kandungan yang lebih gitu kan. Iya, Nah, betul. sebetulnya kan lebih pada nalar sih cara berpikir. Iya. Jadi betul. Spiritnya. Kadang membuat nilai-nilai seperti itu menjadikan orang ini mengeksplorasi alam. Ya, jadi sebetulnya alam itu kan simbol dari redaksi yang muncul dari cara berpikir. Cara berpikir akhirnya. Iya kan? Oke. Dan kemudian menggali emas misalnya. Ya. Ada tambang emas kemudian digali. Tapi kan kalau saya sih lebih pada cara berpikir manusianya. Oke. Betul. Jadi ini pada akhirnya kita ya kembali apakah cukup dengan yang ada sekarang ataukah kita mau lebih? Ya, jadi kalau kita mau lebih ya disitulah dia muncul ini. Itu yang kemudian seringkali kita terjebak di situ. Oke. Nah, kita tuh kadang-kadang itu tadi saya di dalam waktu dekat ini kan saya akan mementaskan repertoar judulnya itu 0 bukan kosong. 0 bukan kosong. Kalau di kita sedang isi BBM ini mulai dari 0 ya. Kalau contoh sederhananya begitu lah. Ya. Misalnya kita ke Pertamina gitu ya. Ya. Ke depot-depot gitu, depot gas gitu. Misalnya saya kembali ke 0 ya. Gitu. Artinya dinolkan dulu kan. Ya. Dinolkan itu artinya ya harus 0 dulu gitu. 0 dulu baru diisi lagi. Ya. Gitu. Artinya di dalam realitas pasar itu sampai hari ini itu kan sesuatunya itu karena dia kosong sehingga diisi gitu. Tapi kalau sesuatu kamu isi terus sampai dia tumpah-tumpah, dia tidak berubah apa-apa. Iya. Tapi kalau dinolkan, dia harus unity. Kalau 0 itu karena 0 beda dengan kosong. Kalau 0 itu angka. 0 Kalau angka. iya kan kalau di depot Pertamina misalnya 0 itu kan kaitannya sama angka. Iya. Tapi kalau kosong itu sesuatu wadah atau tempat yang harus diisi. Harus diisi. Ya, itu bedanya di situ. Dapat inspirasi dari mana nih mulai mau membedakan itu? Saya dapat inspirasi dari anak-anak itu di YouTube, anak kecil yang berasal dari Filipina, dia dibesarkan oleh orang tua asuhnya itu. Dia bilang menegaskan sama orang tuanya. Jadi ayah beda tuh 0 itu dia bukan kata tapi dia number. Jadi buat dia 0 itu dia angka gitu. Dia tidak kata gitu. Tidak dalam bersihan kata. Kalau dengan kata ya kosong. Saya kemudian berpikir iya. Jadi saya kemudian mau berpikir dulu. Berarti 0 sama kosong itu memang beda. Kalau 1 tambah 0 kan beda dengan 1 tambah kosong. Iya. Iya kan? Okay. Misalnya kalau kita main domino misalnya. Tidak ada misalnya 0 misalnya tidak ada kosong 5 kosong. Iya. 6 kosong. 7 kosong kan gitu. Iya. Tidak pernah 7 0. Tidak pernah. Atau kalau ke Pertamina juga gitu. Tidak ada kosong ya. Gitu, mulai dari kosong ya. Mulai dari 0 ya. Nah, gitu. Sederhananya seperti itu. Tapi bahwa 0 itu dia angka dan kosong itu kata. Kalau sesuatu kata berarti kaitan sama makna. Nah, makna itu bisa berkembang gitu. Iya. Gitu. Jadi kemudian ya, semakin dikasih makna macam-macam bisa artinya bisa macam-macam. Tapi kalau 0 angka. Tapi karena dia angka maka dia harus unity. Misalnya kayak contoh 1 sama 0. Ya. 1 0. 10 kan? 10. Karena di unity berarti di situ ada 2 juga, ada 3, ada 4 sampai kemudian sampai 0 10 ya, gitu kan. 10. Dia harus unity. Ya. Tapi kalau 1 sama 0 dia tidak bisa disebut 0 karena 1 sama 0 berarti bisa 2 isinya, 3, 4. Tapi kalau 1 sama 0 angka 0. Dia unity kan berarti ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7, ada 8, ada 9. Jadi memahami sesuatu itu dia jangan terjebak sama kategori-kategori, tapi dia harus unity. Misalnya pada saat ini Mas Yusron kita berpodcast, tapi bahwa pada saat yang bersamaan sebetulnya juga sedang ada podcast yang lain yang berlangsung. Betul. Saya nggak tahu lah ya siapa. Mungkin Dedi mungkin atau Akbar, Faisal misalnya siapa lah ya. Betul. Yang sering di podcast. Saya kira kalau dia 0 artinya pemahamannya harus unity. Ya kita memahami tentang podcast atau wawancara di podcast. Betul. Jadi ya kalau menurut Mas Sentot ini kita harus masuk ke semua ruang-ruang yang kalau kita katakan sekarang bermedia sosial ya paling nggak kita harus hadir di sana. Ya kita hadir dengan tentu ada ide-ide, ada gagasan-gagasan yang kekinian. Nah yang bisa kira-kira ya anak-anak muda saat ini nih
ada alternatif lah Mas Sentot ya. Iya. Jadi tidak ada memang ruangnya ketika mereka menikmati hiburan menurut versi mereka. Tapi kewajiban kita sekarang adalah mengisi dengan yang bermanfaat, berfaedah lah istilahnya. Oke, ada lagu nggak yang terkait hal ini? 0 bukan kosong. Ya. Nah, boleh. Nah, Boleh. ini 0 bukan kosong, ini akan dipentaskan nanti juga ya. Ya. Oke. Ini saya nyanyikan di sini ya. Ya, siap. Ini luar biasa dinyanyikan di sini. Siap. Nol bukan kosong, digenapkan aksara malu. Usangan naikkan kepiting tenggeram dan nyala tubuh. Oh, oh. Cangkang siput musim kawin memaki ke hulu. Ketumit basah lembung hitam bukan, sungkan senyum bersahutan, bukan kosong cintanya, bukan kosong rindunya suatu hari. Nol bukan kosong, bukan kosong cintanya, bukan kosong rindunya suatu hari. Nol bukan kosong. Nol bukan kosong, digenapkan aksara malu. Ibu sangat naikkan kepiting tenggeram dan nyala tubuh. Oh, oh, oh. Cangkang siput musim kawin memaki ke hulu. Ketumit basah lembung hitam bukan, sungkan senyum bersahutan, bukan kosong cintanya, bukan kosong rindunya suatu hari. Nol bukan kosong, bukan kosong cintanya, bukan kosong rindunya suatu hari. Nol bukan kosong, nol bukan kosong, nol bukan kosong. Nol bukan kosong. Keren. 0 bukan kosong. Nanti akan dipentaskan. Ini sebagai permulaan Iya. beliau tampilkan dulu di sini. Podcast ini saya baru bisa nyanyikan. Yes. Mohon maaf ini agak flu tadi. Tapi suaranya Oke ya. tetap oke. Terima kasih Mas Sentot, luar biasa di sini pertama kali dinyanyikan nih untuk dibawakan di media sosial. Nanti kita akan ya, artinya kalau pesan Mas Sentot ini melalui media sosial kita berkampanye, kita memberikan pesan-pesan edukasi yang
baik kepada masyarakat kita. Oke, sekarang mungkin terakhir nih Mas Entot. Oke. Harapan Mas Entot. Pertama terkait dengan kegiatan sepeda nih. Kalau yang saya baca kan nih luar biasa membandingkan antara transport yang menggunakan gerakan manusia dengan yang hanya duduk dan sampai misalnya pesawat naik. Jadi tidak ada keringat katanya Mas Entot di situ. Nah, membandingkan antara kegiatan bersepeda pindah dari satu tempat ke tempat lain menggunakan sepeda. Ini kan di kota-kota besar, di negara-negara besar kan memang sedang. Negara-negara maju itu loh. Ya, itu sudah mulai banyak diterapkan. Nah, kalau melihat kita di Lombok lah. Melihat ini ada gimana sebenarnya komunitas itu mulai bersepeda dalam aktivitas, bukan hanya sebagai olahraga loh ya. Ya, tapi bukan gaya hidup ya. Ya, bukan gaya hidup. Bagaimana Mas Entot menilai ini? Ya itu tadi, kita itu suka hal yang tren gitu ya, Ya. yang sedang berkembang, sedang populer gitu ya. Intinya gaya hidup tuh, kalau gaya hidup sehat nggak masalah sebetulnya. Artinya gaya hidup sehat itu ya benar itu mensana in corpore sano, dalam tubuh yang sehat itu terhadap jiwa yang sehat. Yeah. Artinya kalau tubuh kita bagus, ya, imunitasnya bagus, artinya tingkat kepekaan kita cukup tinggi ya, dan tubuhnya itu kontraksi di dalam otot-ototnya itu bagus. Betul. Itu sebetulnya ide gagasan apapun yang berkembang di pasar itu nggak ada masalah. Kita punya Iya, gitu kan. betul. Karena nah itulah di dalam zaman modern ini traffic itu bukan pengertian yang tampal ya. Ya. Lalu lintas yang Lalu lintas gitu ya. Ya. Bukan itu. Tapi bahwa itu tampak itu lebih karena cara berpikir kita. Nah, cara berpikir kita itu seringkali kemudian kurang, saya dalam tanda petik ya, kurang begitu sehat, atau belum layak dianggap sehat karena tubuh kita tidak bekerja dengan maksimal. Jadi orang itu sekarang di zaman robotiknya, di zaman mesin inilah mesin ini, orang itu digerakkan lebih pada mesin kan. Misalnya kita senang media sosial, senang Facebook, senang kehidupan sehari-hari media sosial ini kan karena mesin, karena mesin. Tapi kalau kita juga dibarengi dengan olahraga, dia tidak ada masalah, dia ada jarak. Iya, betul. Misalnya saya ada di Lombok misalnya. Di Lombok juga banyak orang yang bersepeda, cuman untuk gaya hidup juga nggak masalah lah, untuk gaya hidup juga nggak masalah. Kalau kemudian itu memberi kesadaran baru buat pentingnya bahwa dalam tubuh yang sehat itu dibutuhkan pikiran-pikiran yang sehat, itu bagus. Artinya betul. Kemudian orang ke kantor misalnya yang dekat dengan kantor ngapain pakai motor, pakai sepeda. Betul. Pasar misalnya, ngapain pakai motor, pakai sepeda, pakai apa? Saya pikir diawali dengan hal yang sederhana bisa. Jadi nggak harus. Ya di Lombok ini sebetulnya trafficnya juga sangat sangat kuat juga ya. Karena di sini kan pulau kecil ya. Dan orang banyak bawa mobil, banyak apa. Jadi sehingga jarang bergerak. Itu yang menyebabkan pikirannya jadi aneh-aneh. Jadi kalau sering bergerak, sering bersepeda, pokoknya bergerak setelah ya, mau olahraga, jogging, pokoknya bergerak tubuh tuh ya. Betul. Tubuh. Karena buat saya manusia itu dinyatakan kesempurnaannya, kemanusiaannya itu kalau dia fungsi-fungsinya itu normal, tangan normal, kaki normal, itu saja. Betul. Saya pernah dengarkan cerita teman yang bersepeda nih, katanya mungkin kalau sudah setengah jam mengayuh itu baru kayak ada yang berbeda perasaannya gitu. Ya. Cuman kebiasaan olahraga bukan hanya mengayuh sepeda. Kalau dia olahragawan atau bukan olahraga, dia suka olahraga, itu respon terhadap apapun itu pasti beda. Pasti beda. Misalnya ya kita ketemu sama karateka atau volleyball atau pemain sepak bola. Karena dia sering olahraga beda aja. Kita bisa merasakan responnya. Oh iya. Cuman sekarang inilah Mas Yusran mengundang kamu podcast siapa yang suka diskusi gitu. Cuman sejarah olahraga mungkin juga auranya atau mineral energinya yang berkembang juga berbeda. Jadi itu. Iya, sebetulnya kalau dia olahraga artinya fungsi-fungsi normal dari keberadaan tubuh itu berfungsi gitu. Normal fungsinya. Tangan, kaki itu maksimal. Kita kan sekarang di zaman modern ini kan semua
Sebetulnya saya tanya Mas Yusron, misalnya kalau naik kendaraan, sebetulnya Mas Yusron sedang kemana? Nggak kemana-mana kan? Mas Yusron kan di dalam kendaraan itu kan? Dia nggak kemana-mana sebetulnya. Duduk. Iya duduk aja. Cuman kendaraan itu menjadi sebab. Iya. Mas Yusron pergi ke satu tempat. Iya. Betul. Kan kalau bersepeda enggak. Kalau nggak di kayu ya enggak. Ya. Nggak kemana-mana. Iya, harusnya di kayu. Jadi sepeda itu nggak bisa duduk manis. Iya, harus di kayu, artinya harus digerak. Iya, betul. Kita harus bergerak. Iya, jadi kita harus bergerak. Ya, sebenarnya kehidupan ini harus bergerak. Ya, kita harus gerak dinamis lah. Terus bergerak gitu. Kalau berhenti bergerak seperti sepeda ya kita berhenti juga. Ya, jadi itu luar biasa pesan dari bersepeda. Kemudian Mas Sentot ini gabungkan dengan kegiatan seni. Dan beberapa kampanye beliau ini memang ya mungkin menurut sebagian orang hal-hal yang nggak perlu diusik lah sebenarnya gitu kan, tapi kan berbeda, masing-masing orang memiliki sudut pandang dan beliau memiliki kepedulian terhadap lingkungan, disampaikanlah dengan cara-cara beliau. Nah ini Mas Sentot, jadi saya pun pribadi memang sangat berharap ada banyak orang yang justru akan bergerak gitu terkait dengan lingkungan. Kita sudah sekarang isu-isu lingkungan ini udahlah. Sudah sangat kadang kan kita bicara ada KTT, ada konferensi bahas iklim itu kadang sampai kita kayaknya omong kosong. Kayaknya kita berani sampai mengatakan seperti itu karena tidak terbukti sesuai dengan visi mereka gitu. Karena kemudian kapasitas kita tidak berfungsi normal, misalnya tangan kaki kita tidak berfungsi. Misalnya ya, contoh lomba saja, lomba lari. Ya. Siapa yang disebut juara ya? Semua atau satu orang? Satu orang. Satu. Tapi sesungguhnya semua yang ikut lomba itu juara. Karena dia ikut lomba, kecuali dia nggak ikut lomba. Kan gitu. Kan gitu kan? Iya. Fungsinya. Nah, sama dengan misalnya bicara soal KTT lingkungan misalnya ya. Bicara tentang isu lingkungan global gitu. Selama kita tidak ikut di dalam perlombaan itu ya kita tidak termasuk. Sehingga kadang-kadang ya KTT ngomong kosong aja itu KTT aja, tapi perubahannya nggak ada. Karena kita tidak punya standar nilai tadi, karena fungsi-fungsinya tadi nggak normal. Misalnya ya kita jalan dari sini sekuat-kuatnya kita tuh sampai ke Ampera. Kalau untuk sampai ke misalnya ke Senggigi atau ke misalnya ke utara, ke Lombok Utara lah nggak kuat ya. Ya kita nggak akan ke sana gitu. Artinya kapasitas pemahaman kita terhadap isu-isu yang berkembang itu kan dia harus seimbang dengan nalar kita. Tapi karena tadi itu fungsi-fungsinya itu kita tidak bekerja dengan baik, sehingga ya tadi itu sehingga sudah enggak, ini bohong, enggak benar sekacau seperti itu. Tapi kalau dia berfungsi normal, dia tahu tuh. Saya cukupnya segini, saya kuatnya segini, saya mampunya segini. Jadi lakukanlah sesuai kemampuan sebenarnya ya. Iya, artinya kalau ngikutin kemauan dunia misalnya, dunia tuh maunya lingkungan tuh harus begini. Iya, cuma setiap geografi, setiap negara itu dia punya sekup dan punya prioritas yang mana didudukan. Tapi saya kira bahwa kesadaran tadi itulah kalau semua unsur di dalam tubuh kita itu berfungsi maksimal baik, itu nggak perlu KTT, nggak perlu undang-undang, nggak perlu apa, itu semua bisa dikerjakan. Iya, sebenarnya kalau sering pesan orang-orang bijak nih, mulai saja dari diri sendiri, terdekat. Makanya kalau sehat, tubuh kita sehat. Insya Allah. Sekarang nih saya usil sedikit nanya Mas Sentot nih. Di usia sekarang, usia berapa nih Mas Sentot? Saya sudah hampir 60-an, hampir 58. 58. Tapi fisik ini terus terang. Karena saya olahraga. Nah, ini jadi terus bergerak, menggunakan sepeda. Bergerak tuh dalam pikiran itu kan bergerak kan. Iya, betul. Nah, itu oleh sebab itu tuh harus dibanyakan, itu tubuh kita harus bergerak. Ototnya terutama itu harus digerakkan sehingga pikiran itu bisa dikontrol. Nah, kalau enggak pikiran yang mengontrol kita. Karena kita kan udah bergerak. Disitulah ketidakseimbangan mulai terjadi ya. Nah itulah mulai harus ada yang disalahkan itu. Dibuatkan KTT salah, dibuatkan konferensi salah gitu kan. Iya. Dibuatkan aturan main salah, semua salah, nggak ada yang benar. Nggak ada yang benar pokoknya. Tapi kalau
otot-otot kita bekerja, nah bergerak, otot-otot kita digerakkan terus, pikiran itu dia konstan gitu. Bisa dikontrol. Iya, sip. Jadi itu luar biasa ini kebersamaan hari ini dengan Mas Uing Sentot Irawan. Jadi aktivitas beliau memang sangat luar biasa, membawa bendera Indonesia keliling Asia Tenggara bersepeda, bukan pakai mode transportasi yang kita duduk manis. Ini sangat luar biasa. Jadi semoga banyak orang kedepannya yang ya tergerak, termotivasi. Ya minimal cara-cara kami seperti ini dengan Mas Sentot yang ingin menyentuh generasi muda saat ini yang ya kaum digital lah saat ini. Semoga ada manfaat yang bisa diterima obrolan kami pada hari ini. Oke, demikian. Ke depan mungkin kita akan mengambil inspirasi, mengambil kisah-kisah hebat lagi dari sahabat-sahabat kita yang lain. Demikian, sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.